yang ada di sini. Siapa yang ketika berobat ke dokter mendapatkan resep, diberi penjelasan atau diinformasikan terkait dengan obat yang diperoleh? Ya, nggak ada yang jawab. Sekarang saya ganti pertanyaan. Siapa yang tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan obat yang diberikan dokter saat obat yang tertulis pada resep saat kita tebus di apotek? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti semuanya, berarti pertanyaan saya yang pertama tadi dijelaskan semua dong, ya? Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya. Apa saja yang dijelaskan? Cara pemakaiannya. Oke, pintar. Siapa itu tadi? Eben, Bu. Siapa? Eben Heiser. Oke, terus apa lagi? Khasiat dari obatnya. Khasiat dari obatnya. Terus apa lagi? Efek sampingnya. Efek sampingnya. Apa lagi? Lama pemakaian obat. Lama pemakaian obatnya. Terus apa lagi? Cara penyimpanan. Cara penyimpanan. Terus? Sudah, cukup. Ya, memang Pantangan makanan minuman. pantangan makanan dan minuman yang harus dihindari. Ya, benar ya. Jadi yang semua teman-teman sampaikan tadi itu memang benar. Siapa yang memberikan informasi itu? Ada yang tahu nggak sebelum kuliah di farmasi yang memberikan itu adalah apoteker? Atau taunya hanya mbak-mbak kasir? Atau mbak-mbak yang jaga di apotek itu loh? Atau perawat? Bahkan mungkin ada yang ngomongin, apa sih namanya? Mas sama mbak yang tugas di apotek lah gitu. Ada yang tahu nggak sebelum kuliah di farmasi kalau yang memberikan itu adalah apoteker atau tenaga kesehatan yang pastinya farmasi? Ada yang tahu? Bu. Ya? Saya tahu. Oh, mungkin ada basicnya kali. Kalau yang lain? Yang lain bagaimana? Berarti sama dengan jawaban temannya tadi? Tahu, Bu. Tahu. Tahu ya? Iya, Bu. Oke. Ya, kalau kalian tahu, alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya ganti pertanyaan yang sedang viral. Apa yang sedang viral sekarang sebelum kita ke SOAP ini ya? Ada Ginjal. kaitan. Ya, Itu, apa Bu. yang sedang viral? Ginjal. Apa namanya? Anak di bawah umur. Pak, sirup bawah umur, kenapa anak di Paracetamol, Bu. paracetamol? Kenapa paracetamol? Etilen Karena glikol dan dietilen. Paran etilen glikol, Bu. Dietilen glikol. Terus? Yang bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak. Oke, yang dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak. Ya. Berarti kalian mengikuti perkembangan berita ya. Nah, itulah guna gadget kalian itu ya. Yang bobanya ada 3, yang bobanya ada 2 gitu ya. Yang nggak berboba juga pasti akan mempunyai apa sih namanya fungsi yang sama. Jadi gunakan gadgetnya itu untuk mencari informasi up to date. Sekarang diinformasikan kalau misalnya penggunaan paracetamol itu dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Penggunaan paracetamolnya atau penggunaan zat yang dapat melarutkan si paracetamolnya. Yang kita ketahui kalau paracetamol itu dia tidak larut dalam air. Pasti dia dibuat dalam bentuk, kalau tidak eliksir, pasti suspensi. Ya. Kalau nggak eliksir pasti suspensi. Ada juga berupa sirup, ya, berupa sirup. Nah, sekarang ternyata pelarut yang digunakan itu yang membuat bermasalah sehingga muncullah parameter-parameter yang banyak sekali ya untuk pengobatan untuk
menarik kesimpulan apa sih penyebabnya ini ya. Kemudian Kemenkes bilang ada 15 jenis obat yang bermasalah yang sudah teridentifikasi mengandung etilen glikol. Ada lagi yang BPOM bilang kami tidak pernah menyetujui. Ya, berarti kan dua kubu yang berbeda ya. Bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut dengan menggunakan SOAP? Jadi, kalau misalnya pasien dengan gagal ginjal, anak kecil gagal ginjal, dengan pemberian si parastamol. Apakah pemberian parastamol 1 kali minum menyebabkan gagal ginjal? Itu pertanyaan pertama. Ya, berarti kalau ngomongin itu, subjeknya itu adalah gagal ginjal. Objektifnya, parameter apa sih yang menegakkan gagal ginjal? Berarti nanti kita lihat laboratoriumnya apa. Asesmennya pertanyaannya, apa-apa saja sih yang dia konsumsi? Kenapa sih dia bisa gagal ginjal? Jangan-jangan pasiennya minum obatnya dengan dosis nggak benar. Jangan-jangan pasiennya menggunakan obat lain yang kita tidak ketahui. Jangan-jangan pasiennya itu ada penyakit komorbid yang kita nggak tahu. Nah, P-nya adalah plan bagaimana cara kita menangani atau mengatasi masalah tersebut. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi jika ada satu kasus atau ada satu masalah, itu harus kita lihat dari perspektif yang berbeda. Bukan hanya fokus ke dalam satu, misalnya kayak parastamolnya nih katanya ya, kok bisa sih parastamol menyebabkan gagal ginjal? Yang saya tahu parastamol itu menyebabkan gangguan pada hepatotoksik dia. Kenapa sekarang bisa gagal ginjal? Nah, itu yang harus dipecahkan. Ya, oke, itu sekedar intermezzo supaya membuat kalian tidak ngantuk. Nah, sekarang ada yang tahu nggak? SOAP itu apa sih? Semester 1 mungkin nggak tahu ya. Subjective Objective Assessment Plan. Siapa tuh yang jawab tuh? Rido, Bu. Rido. Semester berapa, Rido? 5, Bu. Jangan semester 5 yang jawab. Semester 5 udah ketemu saya, ya pasti udah bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, keterlaluan ya. Sekarang kan semester 1 dulu nih. Kira-kira apa teman-teman yang semester 1? Kenal nggak SOAP apa? Saya ganti deh pertanyaannya. Kenal nggak sama saya siapa? Oh, nggak kenal. Ya nggak kenal lah, orang kita belum jumpa ya. Nanti kita jumpanya. Sekarang SOAP. SOAP apa? Semuanya ada di depan laptop nggak? Di depan layar monitor nggak? Atau ada handphone di sebelahnya? Coba klik. SOAP is, kalau munculnya sabun, berarti salah. Ya, coba di googling. Bagi yang semester 1 dulu nih. Temu nggak? Temu? Oke, apa Zahra? Subjective, objective assessment and plan. Oke, subjektif, objektif, assessment, and plan. Yang ngejawab tadi siapa? Zahra, Bu. Yang ngejawab Zahra. Zahra ini Zahra juga. Zahra Nabila. Itu Zahra siapa? Banyak banget sama kalian. Ini sama. Oh iya, yang penting masih pakai jas yang biru ya, nggak apa-apa. Kayak azan, kita break sebentar ya.
Oke. Ya. Tadi sudah diinformasikan ya sama Zahra ya, SOAP itu subjektif, objektif, assessment, dan plan. Oke. Bagus, jawabannya benar. Sekarang. Apa enggak benar? Nah, how to analysis ya. Case with SOAP. Nah, gimana sih kita tuh cara menganalisis sebuah kasus itu dengan menggunakan SOAP? Itulah yang mau dipelajari atau yang mau diberikan pada pelatihan PPCC hari ini. Kenapa kita harus tahu dulu dari hilir ke hulu. Nggak bisa di tengah-tengah aja atau di ujung-ujungnya saja ya. Nah, terus kenapa pasien itu membutuhkan attention atau perhatian khusus ya dalam konseling? Apa sih gunanya konseling? Itu juga nanti akan kita bahas. Siapa saja pasien-pasien yang harus dalam tanda kutip ya, butuh mendapatkan terkait dengan konseling. Nah, terus berapa lama konseling itu harus selesai? Kenapa semuanya ini tuh butuh dilakukan? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Nggak lain, nggak bukan, pasti untuk meningkatkan outcomes. Ya, pasti untuk meningkatkan perbaikan klinis dari pasien. Pasti untuk meningkatkan, untuk memantau monitoring evaluasi terkait dengan obat yang diberikan atau obat yang diberikan dokter, dilihat apakah sudah sesuai apa belum. Jadi efek terapinya maksimal. Nah, ini dia. SOAP berarti data subjektif. Teman-teman semua di sini, saya nggak mendoakan ya, atau jangan ada yang niat ya. Pernah masuk rumah sakit? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau yang pernah, ketika masuk UGD, ya, pertama kali yang dikeluarkan pertanyaan oleh dokter atau perawat yang ada di situ apa? Apa yang dirasakan? Yang sakit yang mana? Ya kan? Karena dia nggak tahu yang sakit yang mana. Yang sakit yang mana? Baru kita informasikan. Yang sakit itu hati saya, gitu ya. Kenapa? Bukan karena parastamol gitu ya. Nah, yang sakit itu misalnya punggung saya gitu tadi terjatuh. Atau yang sakit adalah perut saya karena makan pedas gitu ya. Atau yang sakit itu adalah apa namanya? Tulang belakang saya karena duduk terus ngerjakan laporan gitu ya. Nah, jangan curhat ya. Nah, jadi hal yang ditanyakan itu termasuk ke dalam data subjektif. Jadi ketika kita masuk ke rumah sakit, dokter menanyakan nih, yang dirasakan apa? Dapat datanya, oke. Dan ditanya lagi, namamu siapa? Umurmu berapa? Rumahnya di mana? Udah nikah belum? Datang ke sini sama siapa? Nah, itu ditanyakan juga. Dan itu termasuk ke dalam demografi pasien, data lengkap pasien. Itu termasuk ke dalam data subjektif. Mulai dari nama, umur, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, pekerjaan, status sosial, bahkan sampai ke pembayarannya pakai apa. Ya, itu masuk ke dalam demografi pasien.
Kemudian ditanya riwayat penyakit sekarang, berarti keluhan masuk rumah sakitnya kenapa? Riwayat penyakit terdahulu, ada sakit yang dulu pernah dirawat nggak? Pasti pertanyaannya nggak ditanya, dulu pernah sakit ya? Nggak gitu. Pasti ditanya, dulu pernah dirawat nggak? Atau punya penyakit yang lain nggak? Atau sedang mengkonsumsi obat lain nggak? Atau ada obat lain yang sedang dikonsumsi, itu ditanyakan. Kenapa sih? Kan lagi sakit ya, terus ditanya-tanya kayak gitu, kan emosi ya? Lagi nyeri misalnya ya, terus masuk rumah sakit itu kan berarti dalam kondisi tidak baik-baik saja gitu kan. Terus ditanya hal yang beruntun gitu, banyak, panjang. Nah, itu kan membuat emosi. Kalau seseorang sudah emosi, kemudian jawabannya itu kemungkinan bisa saja salah. Artinya apa? Biar cepat kelar aja. Jadi diberikanlah jawaban yang tidak atau kurang valid. Jadi, data subjektif itu merupakan data yang tidak dapat diukur dan mungkin tidak selalu akurat. Ya, jadi pasiennya itu, jadi apotekernya itu mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh apoteker yang dijawab oleh pasien. Bu, pasiennya kan sakit, terus pasiennya yang disuruh jawab. Boleh yang menjawab adalah keluarga. Jadi data ini tuh bisa dimanipulasi. Ya, tergantung kondisi saat itu. Bagaimana cara kita menegakkan atau memvalidkan data subjektif yang sudah diberikan oleh pasien? Dengan cara data pendukung, yaitu berupa data objektif. Data objektif itu data yang dapat diukur atau diamati, tidak dipengaruhi oleh emosi, kecuali tekanan darah, ya. Kecuali tekanan darah. Nah, dan biasanya itu berupa numerik dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen, kemudian pemeriksaan MRI, endoskopi, USG, itu termasuk ke dalam data objektif. Di mana data yang diperoleh itu berdasarkan pemeriksaan menggunakan alat. Ya, jadi itu udah didapat tuh. Biasanya kalau kita masuk ke rumah sakit, masuk UGD, darah diambil kan? Iya. Kenapa darah diambil? Untuk melihat apa sih sakitnya. Kan udah ada data subjektif, Bu. Nggak ngaruh data subjektif, mah. Ya, kan tadi seperti diinformasikan dapat dimanipulasi. Sehingga yang paling tepat itu untuk memvalidkan atau untuk membantu proses penggunaan obat yang tepat itu adalah menggunakan data objektif. Paham? Nah, kemudian bisa juga berupa data hasil perhitungan. Misalnya kita mau menghitung clearance kreatinin, kita mau menghitung laju filtrasi glomerulusnya, ya termasuk ke dalam gagal ginjal stage berapa. Nah, itu kita bisa menghitung. Itu termasuk ke dalam data objektif. Nah, data objektif lain yang bersumber dari literatur, data farmakokinetik juga boleh dicantumkan, ya. Dan ini hendaknya relevan dengan yang akan digunakan atau penggunaan obat. Setelah S, O, sekarang ketemunya A, yaitu assessment. Assessment ini apa sih? Assessment ini cara singkatnya gini. Misalnya, pasiennya itu pusing. Pasiennya mengeluhkan pusing. Kemudian setelah dilihat, oh tekanan darahnya ternyata 150/100. Termasuk ke dalam hipertensi. Ya. Stage berapa? Stage 2. Oke, pasiennya pusing, data S-nya, O-nya tekanan darah, A-nya assessment adalah bagaimana cara kita
untuk menurunkan tekanan darah tersebut. Kira-kira gimana caranya? Dengan memberikan obat, ya, dengan kita berikan obat. Nah, berarti tadi ada tekanan darah. Tekanan darahnya tinggi. Tekanan darah tinggi itu nanti kaitannya pasti pemberian obat. Pemberian obat itu bisa kita plan-kan. Ya, bisa kita berikan plan. Oke. Berarti sudah dapat tekanan darahnya yang tinggi. Nah, assessment itu adalah salah satu cara kita yang kita lakukan untuk mengatasi masalah yang tidak normal dari data subjektif dan objektif. Biasanya berupa klasifikasi DRP. DRP itu apa? Drug-related problems, ya. Terkait dengan obat yang digunakan, terkait dengan dosis, dan lain sebagainya. Oke, ini silakan dibaca saja. Nah, P, plan. Apoteker menuliskan plan sesuai DRP yang diidentifikasi. Memuat apa saja? Rekomendasi terapi obat, dosis, frekuensi, interval, dan durasi. Dalam penyampaian rekomendasi sebaiknya menghindarkan ya penggunaan kalimat perintah. Kalimat saran lebih dianjurkan. Rencana monitoring terapi obat dan rencana konseling. Nanti kita lihat ya gimana sih berkesinambungan antara SOA dan P. Jadi itu jalan gitu ya. Sejalan, jadi obatnya apa harus melihat atau merujuk dari data subjektif dan objektif. Nah, kita masuk ke konseling. Konseling itu merupakan salah satu himbauan ya dari Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2016. Apoteker itu dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut dengan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Ya, jadi yang disampaikan itu apa-apa saja. Yang disampaikan adalah obat yang dia terima apa, dosisnya berapa, indikasinya buat apa, itu yang disampaikan. Nah, konseling merupakan proses interaksi antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan. Ya, jadi banyak nih, pengetahuan iya, pemahaman iya, kesadaran iya, pengetahuan iya, kepatuhan iya. Sehingga terjadi perubahan perilaku dan penggunaan obat serta menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si pasien. Jadi konseling itu bukan hanya pemberian informasi, obatnya diminum 3 kali sehari ya Bu, obatnya diminum 2 kali sehari sesudah makan, terima kasih Bu, selamat datang, semoga Kak sembuh, nggak gitu ya. Kalau konseling itu banyak yang disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan pasien dalam menjalani pengobatan serta untuk memantau perkembangan terapi yang dijalani si pasien tersebut. Ya, itu si konseling. Nah, teman-teman di sini pernah nggak ketika ada keluarganya yang dirawat atau teman-teman yang dirawat, ada dokter visit? Ada? Lumrah ya, kalau dokter visit lumrah ya. Lumrah. Apoteker visit, pernah dengar? Tapi nggak berani geleng ya. Apoteker visitnya pernah lihat nggak? Belum pernah, Bu. Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Kalau yang pernah berarti farmasi klinis di rumah sakitnya sudah jalan. Kalau belum,
ya berarti memang belum jalan. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan kegiatan konseling? Ada 3 poin penting, ya, ada 3 poin penting yang harus disampaikan pada konseling. Pertama, apakah dokter sudah menjelaskan tentang obat Anda? Apakah dokter sudah menjelaskan cara pakai? Dan yang ketiga, apakah dokter sudah menjelaskan harapan setelah minum obat? Sekarang saya ganti pertanyaannya. Ketika kita konsultasi ke dokter, dokternya nyampaikan nggak tentang ini, 3 ini? Bu, ini nanti saya kasih obat. Ibu, obatnya ada 3 macam ya, Bu. Obatnya yang satu dihabiskan, yang satu lagi nanti nggak usah dihabiskan ya, Bu. Ada sirup juga saya kasih, nggak ada etilen glikolnya kok, Bu, tenang. Ya, gitu ya. Nggak mungkin dokter yang menyampaikan kayak gitu. Ada nggak? Enggak. Paling dokternya bilang apa? Bu, obatnya silakan ditebus di apotek ya, Bu, ya. Ya. Diminum sesuai anjuran ya, Bu, sudah kelar. Jadi, kalau jawaban pasiennya ada informasi sudah, kemungkinan ada manipulasi di situ. Ya. Walaupun ada beberapa dokter yang ada menginformasikan ya, tapi tidak detail. Oke. Selain 3 pertanyaan ini, apa lagi pertanyaan yang penting? Pertama, apakah Anda sedang mengkonsumsi obat? Kedua, apakah Anda sedang hamil? Ya. Ketiga, apakah Anda sedang menjalani pengobatan lain seperti kemoterapi, penyakit hipertensi, dan lain sebagainya? Itu ditanyakan. Kenapa sih, Bu, penting menanyakan itu? Iya, biar kita tahu kalau obat yang diberikan dokter itu tidak menyebabkan interaksi, atau obat yang digunakan dokter itu benar-benar sudah sesuai atau sudah pas, jangan-jangan ada dosisnya yang berlebih. Ada yang menyebabkan interaksi sehingga menurunkan bioavailabilitas dari obat yang diresepkan sama dokternya. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya di rumah sakit, kan banyak ya pasiennya. Kan nggak mungkin kan semuanya yang dikasih konseling, iya kan? Kalau misalnya 1 hari 200 resepnya. 200 ya kita kasih konseling. Besoknya kita mungkin nggak ada suaranya lagi. Ya, nggak mungkin semuanya yang diberikan konseling. Jadi siapa-siapa saja. Ada pasien dengan kondisi khusus, seperti pediatri. Kenapa pediatri? Pediatri, neonatus, dan lain sebagainya. Karena pasiennya atau neonatus itu organnya belum berkembang, sehingga butuh perhatian. Kalau geriatri apa? Kebalikannya, organnya sudah mulai fungsinya menurun. Ya, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, ibu hamil, ibu menyusui, itu juga diinformasikan. Kenapa? Kalau hamil takutnya nanti terekspresi ya melalui ke janin, dan kalau menyusui takutnya terekspresi ke air susu ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, misalnya inhaler atau implan, ya. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, misalnya digoxin, phenytoin. Pasien yang menggunakan banyak obat,